kalau lu salah di belakang gue betulin gitu. Si RW baca Inna Anzalna pas malam 17. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kata RT-nya di belakang, til. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata RT-nya, tul. Si RW-nya akhirnya batal. Tadi lu bilang til, sekarang kok tul sih? Gara-gara bego. Ini saya mohon maaf banget. Ini gambaran sayang kalau nggak ada generasi itu, sayang banget. Imam satu sakit mau terawih. Ya Allah, ini anak-anak Pak, kalau saya baca surat dia nyambung sama ibunya tuh, pengaruh ibunya. Anak-anak kayak begini, coba dong ikutin abang ya, ini Betawi Pak ya. Ikutin kalau saya bilang kiai, masya Allah, kiai itu di Jakarta ada 3. Kalau di Jakarta ada kiai pedati, ada kiai merpati, ada kiai sejati. Nah, kalau yang di atas nih mah kiai sejati semua kayaknya. Saya mah kiai merpati kan, terbang sono, terbang sini, terbang sono, terbang sini, merpati. Al ulama salasun kata Nabi. Ulama itu ada 3. Rajulun asa bi ilmihi, ulama atau orang yang hidup dengan ilmunya dan orang lain pun juga hidup dengan ilmunya. Nah itu tuh yang kiai sejati kayak begitu. Kayak Kharidin tuh kiai sejati. Dia hidup dengan ilmunya, orang lain pun juga hidup dengan ilmunya. Ada orang alim dia hidup cuma sendirian. Ilmu dipakai sendiri, yang lain kagak dibagi-bagi. Ada juga orang alim rajulun, orang lain hidup, dirinya celaka. Orang lain disuruh rukun, dirinya berantem. Ada nggak yang begitu? Itu ada 3. Kiai juga begitu. Ada kiai sejati, kiai pedati, kiai merpati. Saya nggak bahas kiai dah. Ini anak-anak nih. Coba datang, terusin ya. Ustadz mau baca nih. Ini karena udah malam soalnya Bu. Ya Allah, kalau saya bicara khusyuk banget, saya mau nangis mulu bawaannya mah di sini. Depan tuh udah banjir kali air mata kalau saya nggak tahan. Ya. Saya ingat banget dah sama Kiai Asrori dulu, saya cium dengkulnya, dilempar pakai apel, pakai jeruk waktu di LIPI di sana itu. Masya Allah, sayang banget Kiai Asrori. Saya dipanggil Jurnek gitu, jujur nekat. Tapi dari sini jangan panggil saya Jurnek ya. Ini saya bocorin ini malam ini. Saya mah sebenarnya udah sering ke Madiun, ke tempatnya Gus Hazik. Cuman saya pulang ke Jakarta, saya jadi pembimbing umroh, jadi bolak-balik. Qadarullah tahu-tahu ditelepon lagi sama Gus Anam, oh saya kayak kembali lagi ke kampung saya lagi, kayaknya begitu. Walaupun saya orang Betawi, tapi rasa kayak kampung rohani saya. Benar-benar. Tadi saya jalan sama Pak Ahmad Yamuri, saya pakai selawat Gus Dur, didemen banget tuh kayak. Emang Ustaz ngerti bahasa Jawa? Kagak, cuman dulu waktu di pesantren An-Nur tuh pagi-pagi baca kitab Sofwatut Tafsir. Nah sambil baca itu sebelumnya kita baca qasidah. Dan saya demen tuh lagu salawat tanpa waton yang ngawiti ingsun. Hafal nggak tuh? Nglara syi'iran kelawan muji. Oh, iya benar. Di Jakarta kalau saya ceramah pakai kayak begini Pak. Yang saya sering bawa tuh Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa tinulis isodi iku jangan guru waskito dentan cepake ing jeru dada dentan cepake ing jeru dada ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji أتفات يا جيرة العالم يا أهيل الجود
judi wal karami. Coba gimana nggak lembut hati kalau baca kayak begitu. Jadi naluri bahimiyah yang ada sama kita itu kekikis. Sehingga bukan naluri bahimiyah yang ada, akan sampai yang namanya naluri robbaniyah. Tapi kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disarah oleh Imam Nawawi Maraqil Ubudiyah, kalau orang selamat dari naluri bahimiyah, ingat ada naluri sabu'iyah, binatang buas. Dulu, bukan dulu, sekarang juga masih ada kalau kita buka YouTube itu acara flora dan fauna. Tentang tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kita lihat ada satu rusa, dia dikepung sama 9 singa. Rusa dikepung sama 9 singa. Singa ini binatang buas. Saya kalau lagi nonton sama orang perempuan di rumah, itu orang perempuan paling kacau ngomongnya. Ayo lari, awas. Wah, itu kalau nonton sama perempuan kita kadang-kadang suka berisik banget loh, gitu kan. Orang cuman film doang, itu kasihan tuh dicabik-cabik bi, habis tuh badannya. Anaknya siapa yang ngurus tuh? Orang perempuan mikirnya begitu, anaknya siapa yang ngurus? Kalau laki mah kagak mikirin. Bener-bener laki nggak mikirin. Kenapa laki nggak mikirin? Karena belum punya anak. Masya Allah. Itu binatang buas, dia bersikap buas kepada rusa, memang sudah wajar. Karena rusa itu populasinya ribuan di dunia. Ribuan rusa di dunia. Dia bisa lahir 10 dalam 3 ekor. Banyak. Bagaimana kalau seandainya rusa tidak terekam oleh binatang buas? Manusianya yang diterkam oleh binatang buas. Tapi ada manusia yang punya naluri subu'iyah, kebuasan yang sangat luar biasa. Bukan rusa yang dimakan, aspal dimakan. Habis aspal dimakan, tiang listrik ditubuk. Kemarin kan di Jakarta ramai itu bulan Februari. Ada pejabat bagi-bagi duit 2,1 triliun gara-gara urusan IKTP. Akhirnya ketahuan, lagunya kayak anak kecil. Tiang listrik lagi diem ditabrak. Akhirnya dipanggil dokter spesialis, bukan dokter orang gede, dokter anak-anak lagu lu kayak bocah pak gitu. Tiang listrik pakai ditabrak biar nanti kagak diusut IKTP-nya. Jadi dunia menonton, Indonesia ketawa. Itu tuh yang namanya naluri subu'iyah, buas sekali. Bukan rusa yang dimakan, tapi uang rakyat, jutaan rakyat diambil. Na'udzubillahi min, padahal disumpah pakai Al-Quran. Yang kayak begitu, summa rodatnahu asfala safilin, dijatuhkan serendah-rendahnya sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rumahnya seharga 100 miliar dan di mana-mana ada. Walaupun dia menjadi anggota dewan yang terhormat. Betul enggak, Pak? Summa rodatnahu asfala safilin. Ada lagi namanya naluri syaitoniyah. Nah, ini naluri syaitoniyah adalah naluri yang kesetanan. Tapi ada orang Jakarta bilang begini, orang Jakarta bilang setan yang benerannya mah Ustadz udah pada kagak kerja, pensiun. Kenapa? Karena manusianya udah pada jadi setan. Ngaji yuk, sana di LIPI. Enakan di sana tuh ada Inul Daratista. Ngaji kagak jadi, akhirnya nonton setan, bukan itu? Setan. Kadang-kadang suami istri bercanda sama keluarga. Kata bininya begini, Bang, ini buat orang gede nih ya, buat orang gede. Bang, katanya kalau malam Jumat kita gituan sama juga bunuh 10 setan. Lu kata siapa? Kata Ustadz. Lah kalau gue gituan 6 kali, 60 setan. Kalau 10 kali, lu bunuh gue setan. Nah, gitu. Tuh. Itu dialog tentang naluri kesetanan namanya itu. Naluri kesetanan banyak kita lihat di televisi. Mereka hidupnya padahal cukup menurut pandangan mata kita.
Tapi karena dia intim dengan setan, summa rodadnahu asfala. Udah bener hidungnya lobangnya 2. Udah bener matanya masih awas. Pakai disuntik. Disuntik. Suntik silikon namanya. Akhirnya hidungnya lebar. 2/3 mukanya hidung semua. Umurnya 70. Biar kelihatan cantik. Akhirnya heboh di media sosial. Itu namanya naluri syaitan. Saya nggak sebutin nama, udah paham dah ya. Ya paham ya. Kalau sebutin nama saya dipanggil lagi gitu. Itu saya lagi mengasih kabar bahwa naluri bahimiyah, naluri subu'iyah, naluri syaitoniyah adalah kiriman yang harus kita olah agar kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bisa menyampaikan kita kepada Allah, mana yang bisa menghambat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, naluri rabbaniyah itu adalah naluri yang illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itu adalah orang-orang yang kata Allah, falahum ajrun ghairu, bagi mereka lah balasan yang tidak terputus-putus, terus walaupun sudah mati, terus tetap mengalir pahala itu. Sehingga di alam barzah kita menjadi senang. Senangnya bukan sekali, terus senang. Derajat naik. Irfa lahumud darajat, wa dha'if lahumul hasanat, wa kafir anhumus sayiat, wa adkhilhumul jannah ma'al aba wal awliya wal ummahat bihaqqi sayyidi sahibi syafa'at wa bihaqqi qauli ta'ala ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Udah 47 menit saya ceramah, 1 jam, berarti kurang 13 menit lagi nih. Kasihan, makanan tuh nasinya udah disendokin, kalau kelamaan ntar nasinya mod. Nafsu-nafsu yang ada sama kita ini nggak bisa diarahkan kecuali sama seorang wali. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ilaih. Kalau kamu tidak bisa bersama Allah dalam 24 jam, kita kan disuruh nih bersama Allah selalu. Kita hidupnya sama 24 jam. Ada enggak yang lebih? Enggak, sama semua. Enggak bisa kita bersama dengan Allah. Kok gitu Ustaz? Iya memang faktanya begitu. Lagi ngaji aja kadang-kadang repot megang Android. Mau tidur pegang Android. Bangun tidur ngambil Android. Mau sembahyang matiin Android. Kun ma'allah, fa illam takun ma'allah, kalau nggak bisa selalu bersama dengan Allah, fakun ma'aman kana ma'allah, bersamalah kamu kepada orang yang selalu bersama dengan Allah. Siapa? Ya para wali. Para wali ini on time dia. Ta'alluq hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, on time. Maka kita kirimin Fatihah. Kita ikut manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kita bersama dengan orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kali-kali aja yang kumpul di sini ada yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan membela kita di yaumil qiyamah gitu. Fa innaka yusiluka ilaih. Itu kaidah-kaidah tasawuf yang mesti kita pegang. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Terus nih Pak. Terus. Yang mau minum dah. Jangan sampai nanti nggak paham-paham omongan saya, nggak taunya kurang air. Paham nggak? Nggak, kurang air berarti itu kan. Tapi minumannya saya lihat belum ada nih. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Dulu waktu saya di Jakarta,
Waktu saya di Jakarta, saya minta kepada Allah, ya Allah, saya kepengen mursyid ya Allah. Man jadda wajada, wa man wajada mursyidan fa mursyiduhu Allah. Ada di Jakarta kemarin itu Ustadz kepleset ngomong, kemudian diwawancarain Ustadz kondang, diwawancarain ngomongnya agak sombong. Dia bilang tafsir wa wajadaka dolan fahada, mungkin sampai ke antum semua tuh ya. Ada Ustadz di Jawa Barat, bukan Agim bukan. Pokoknya saya aja, ada yang nyebut tuh tadi tuh. Saya nggak mau sebut di sini. Cuman saya kasih tahu, kadang-kadang Ustadz itu dia suka belajar autodidak tanpa kepada guru, sehingga ketika menafsirkan ayat wa wajadaka dolan fahada, Nabi Muhammad dulu sesat. Kemudian dapat petunjuk, itu kurang ajar tuh Ustadz kayak begitu. Dibilang Nabi Muhammad sesat, ketika ditanya ente belajar di mana? Saya nggak belajar sama ulama, saya langsung belajar sama Allah. Masya Allah. Sakit nggak hati kita dengar kayak begitu? Sakit. Belajar langsung sama Allah. Allah yang mana? Lu kapan kenalan sama Allah? Gitu. Kalau kita ngaji sama guru dari muda, dari kecil kita udah ngederes tuh kitab Nuruz Zolam. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli. Apal nggak Pak? Ibu-ibu Pak apal dia Pak. Dia mah apa aja apal. Nih Pak, dengerin ya. Ibu-ibu nih, saya baca Quran dia terusin bisa. Bu, terusin nih Bu. Terusin ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Terusin Bu. Ya sodaqallahul azim. Susah amat. Nah, yang gampang dah nih, yang gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal. Terusin. Ada yang bisa, ada yang kagak kayaknya. Ini ibu-ibu yang bisa, anaknya juga pasti bisa. Coba datang. Terusin Ustadz nih ya. Terusin. Qul a'udzu birabbin nas. Terus? Ibu-ibu diem, anak-anak coba. Min syarril. Terus? Tuh, jadi berani anak-anak kalau diginiin, ibunya bisa, anaknya ngikut. Coba Bapak sekarang. Ayo Pak, terusin Pak ya. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Curang nikung langsung. Wa man jaa'a bis sayyi'ati sodaqallah. Ini bapak-bapak pura-pura Bu, padahal ini mau jago banget ya. Dia takut, jangan dah Ustadz, saya mah mendingan ngalah aja sama bini sama anak. Dia jago. Saya lihat tadi ngajinya pinter-pinter semua. Coba Pak terusin Pak ya. Inna lillahi wa inna subhanallah.